Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam literasi. Kembali lagi dalam Q7 Podcast dalam DLS Inspiration. Saya sebagai Ruth Angelan Saribunga, sebagai Duta Literasi Sekolah SMP Negeri 7 Bontang. Saya Naila Zahra sebagai Duta Literasi SMP Negeri 7 Bontang. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membawakan apa? Nah, kalau Naila sendiri tahu nggak? Kebetulan saya bingung juga membahas apa di sini. Nah, kayak mana kalau misalnya teman-teman bantu kita berpikir? Naila, kita berpikir juga. Kayaknya kita akan membawakan storytelling terkait tahap-tahap kita dalam perjalanan menjadi Duta Literasi Sekolah. Nah, ide bagus tuh teman-teman. Nah, Naila, kemarin itu kita melalui berapa tahap aja sih sampai kita sekarang ada di posisi sekarang? Kebetulan kemarin kita mengikuti 5 tahap. Yang pertama adalah pengambilan formulir, wawancara, dilanjut dengan pelatihan 2 hari berturut-turut, diakhiri dengan proses membuat mading, dan diakhiri juga dengan pelantikan Duta Literasi Sekolah yang dibawakan dengan kepala sekolah kita baru, yaitu Ibu Ami. Nah, kemarin ya teman-teman, di tahap pertama itu kita ada pengambilan formulir sesuai yang dibilang sama Nela. Nah, pendaftaran kemarin itu kita ngambil formulir di perpustakaan langsung sama gurunya, itu yaitu Bu Susi. Jadi kemarin ya teman-teman, kebetulan itu ada 18 orang yang mengikuti, yang mendaftar, yang mengisi formulir. Di tahap kedua kita tuh ada wawancara ya teman-teman. Nah, di wawancara ini kemarin melalui 3 guru. Jadi 3 gurunya tuh ada Ibu Mel, ada Pak Rahman, ada Bu Susi. Kebetulan saya kemarin itu dapatnya Pak Rahman. Kalau dari Nela sendiri? Kebetulan saya juga Pak Rahman nih, pas banget ya, pas banget teman-teman. Nah, di tahap ketiga tuh ada kita BIMTEK ya teman-teman selama 2 hari berturut-turut. Jadi di hari pertama itu kemarin tuh ada pematerinya tuh ada Bu Ana. Bu Ana ini membawakan materi tentang puisi. Jadi kita di situ tuh dijelaskan apa itu puisi, bagaimana cara membuat puisi, ciri-ciri puisi yang baik itu yang benar tuh kayak mana. Nah, di akhir itu kita disuruh membuat puisi. Jadi ada tugasnya teman-teman. Jadi bukan seolah-olah hanya materi saja, tapi ada kegiatan juga. Jadi setiap mendapat materi kita juga melakukan apa yang disuruh. Langsung dilakukan ya teman-teman. Nah, di jam kedua ini ada pemateri Ibu Mel. Ibu Mel ini membawakan materi tentang cerpen. Jadi Bu Mel menjelaskan apa itu cerpen, bagaimana cara membuatnya, bagaimana ciri-ciri cerpen. Nah, di akhir Bu Mel juga tidak lupa untuk memberikan kita tugas. Nah, untuk tugasnya itu teman-teman tidak langsung dikumpul, tapi diberikan jangka waktu. Nah, kalau di hari kedua sendiri bagaimana ya? Kalau di hari kedua, di jam pertama adalah Bu Dahlia. Bu Dahlia membawakan materi terkait resensi, yaitu penilaian terhadap buku, film, dan lain-lain. Dan dilanjut juga Bu Dahlia membawakan materi terkait artikel. Artikel itu seperti berita, ya kan? Yes, benar. Itu yang kita ambil dari sekitaran sekolah, seperti dampak gadget, pergaulan, bullying, dan lain-lain. Dan diakhiri juga dengan pemateri Pak Rahman Halim yang membawakan materi terkait mading. Dan mading ini sangat penting banget ya di proyek kita. Ini adalah proyek terakhir kita yang menentukan kita dapat menjadi Duta Literasi atau tidak. Nah teman-teman, di tahap keempat ini kan kita ada membuat mading. Di pembuatan mading ini kita ada beberapa aspek. Jadi ada penilaiannya di dalam pembuatan mading, yaitu ada kerjasama tim, terus ada kehadirannya dalam bekerja sama. Nah, terus juga ada kreativitas dalam membuat mading. Yang paling penting itu kehadiran ya, sama kerjasamanya. Nah, kebetulan ya teman-teman, kemarin di wawancara itu kita tersisa 12 orang, jadi itu 6-nya gugur. Nah, terus di mading kemarin tuh ada 1 orang yang gugur, jadi kita sisa 11. Jadi tahun ini angkatan DLS angkatan ketiga hanya 11 orang.
Dan di tahap terakhir kita pelantikan nih teman-teman. Di tahap pelantikan ini kita kemarin di hari Jumat itu disaksikan langsung oleh teman-teman semua. Terus juga dilantik oleh Ibu Ami, kepala sekolah baru kita. Nah, gimana Nela kalau kita sekarang masuk di sesi tanya bertanya? Boleh banget tuh. Kelihatan menarik banget ini kayak pertanyaannya. Ya. Yang Dari aku dulu ya Nela. Apa yang membuat Nela tertarik untuk bergabung ke Duta Literasi Sekolah SMP Negeri 7? Apa motivasinya Nela? Kalau aku sendiri, aku pengen mengembangkan diriku, terutama pada diriku sendiri, yaitu ingin mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih banyak, serta sosialisasi terhadap teman-teman banyak. Dan saya juga ingin menjadi inspirasi bagi teman-teman banyak nih untuk lebih gemar dan membaca dan menulis. Kalau dari Angel sendiri, apa nih yang membuat Angel sendiri termotivasi mengikuti Duta Literasi ini? Nah, kalau dari aku sendiri ya Nela, kalau dari aku sendiri itu pastinya ingin memperkembangkan diri di organisasi-organisasi. Ini kan masa remaja, masa kita mencari jati diri kita. Terus di masa era digital juga sekarang anak-anak kan banyak banget yang namanya bermain gadget. Jadi saya tuh mau diri saya itu bukan hanya bermain gadget, tapi bisa membagi waktu dengan organisasi. Jadi aku sendiri itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus menjadi narator bagi teman-teman, jadi mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa itu membaca lebih mendalam lagi ya. Terus juga memperkembangkan public speaking, memperkembangkan kepercayaan diri, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang kita tidak dapatkan dari sekolah yang belajar gitu. Kalau organisasi kan beda sendiri ya dengan sekolah. Nah, pertanyaan untuk Nela nih, pendaftaran Nela itu taunya dari mana sih? Kebetulan kita kan baru satu periode ya, jadi kita kan sekarang sudah mau kelas 9. Jadi sebelumnya kita sudah banyak berkenalan dengan guru-guru di perpustakaan. Jadi kita juga lebih sering ke perpustakaan, jadi kita lebih tahu apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Kita juga mendapatkan informasi lebih awal daripada murid-murid yang sebelum kita. Ya, jadi kita mendapatkan informasinya lebih awal. Jadi kita lebih kita lebih bisa mempersiapkan diri, lebih cari-cari. Iya benar. Terus program-programnya juga lebih rapi ya. Jadi tidak langsung kayak wah besok ini dadakan banget. Jadi kita lebih siap, lebih nggak canggung gitu. Benar-benar. Nah Nela, apa sih manfaat yang sudah kamu dapat dari kegiatan-kegiatan yang sudah kamu lalui kemarin? Kalau aku sendiri dapat banyak banget manfaat. Dari kita yang awalnya canggung, gugup, kita tuh jadi lebih bisa, lebih percaya diri, lebih public speaking juga lumayan bagus. Dan kita juga sosialisasi, apalagi di project kemarin kan yang mading, kita lebih bisa kerjasama, kontribusi, dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau dari Angel sendiri, apa nih manfaat yang didapatkan? Nah, manfaatnya tuh ya teman-teman, apalagi yang bagi teman-teman semua yang dulunya tuh introvert. Nah, kalau misalnya bergabung di organisasi Duta Literasi, kalian tuh bisa belajar banyak hal ya teman-teman. Jadi kalian tuh belajar apa yang namanya bekerja sama. Terus di organisasi itu kalian tuh saling menyayangi, saling peduli satu sama lain, saling mendukung. Iya benar banget. Jadi suka dan duka tuh sama-sama. Terus juga mendapatkan materi yang sebelumnya kalian kurang tahu. Terus nanti kalau misalnya sudah bergabung tuh kalian dapat tuh sampai ke akar-akarnya ya teman-teman. Iya, seperti kelas inklusif ya. Yes, bener banget, benar. Kalau untuk Angel sendiri saat mengikuti tahap-tahap ini, apakah ada kendala? Nah, kalau dari aku sendiri ya Nela, kemarin tuh ada di tahap waktu. Kebetulan juga aku ini bukan hanya di DLS atau Duta Literasi Sekolah di SMP Negeri 7, namun aku mau mengikuti organisasi lain seperti OSIS, PMR. Ya. Kalau dari Nela sendiri? Kalau dari aku sendiri kebetulan mengikutinya dengan lancar, dengan baik ya. Karena saya sendiri tidak terlalu memiliki banyak kegiatan selain kegiatan ini. Jadi saya lebih fokus terhadap materi yang disampaikan guru-guru, jadi lebih fokus lagi. Kalau dari Angel, apa ada pesan nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita banyak yang ingin mendaftar menjadi Duta Literasi Sekolah?
Nah, ada nih, ada. Nah, buat teman-teman semua atau adik-adik yang ingin join di Duta Literasi Sekolah SMP Negeri 7 Bontang, kalian tuh lebih baik mencari atau menggali lebih awal informasi apa itu DLS, bagaimana kalian berperan aktif dalam DLS, terus kalian tuh minat dan bakatnya tuh apa aja di dalam sini ya teman-teman. Terus juga jangan, kalau misalnya sudah keterima di Duta Literasi Sekolah, jangan canggung kepada kakak-kakak yang sudah lanjut periode kedua. Itu malah lebih baiknya tuh kalian tuh ikut sama mereka gitu, lebih bertanya-tanya. Ya, jangan takut bertanya. Takutnya kalau misalnya kalian berpisah-pisah, nanti guru-guru tuh nanya, kok organisasi ini tuh begini. Nah, itu kan kurang enak ya teman-teman lihat. Kalau dari Nela sendiri? Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya ingin mengingatkan untuk jangan pernah ragu sama kemampuan kalian sendiri. Bener banget teman-teman. Karena kita yang awalnya tuh canggung, kita sampai saat ini kita malah bisa duduk di sini menyampaikan kepada kalian. Malahan. Dan apalagi ini kita di era teknologi, jadi kita lebih bisa menggali lagi di internet. Benar-benar. Jadi kita lebih mempersiapkan diri. Oke teman-teman, mungkin sekian storytelling kita hari ini. Sampai bertemu lagi di Q7 Podcast dalam Duta Literasi Sekolah SMP Negeri 7 Bontang Inspiration. Salam literasi.